Banyak sekali film Hollywood yang bertemakan Perang Dunia Kedua yang biasanya akan kita lihat dari perspektif orang Amerika. Namun film ini berbeda. Letters from Iwo Jima, garapan Clint Eastwood, menggambarkan peperangan dari sudut pandang orang Jepang. Film yang dibintangi oleh Ken Watanabe, Kazunari Ninomiya, dan beberapa aktor Jepang lainnya ini mampu menyaingi kesuksesan film pendahulunya yang berjudul Flags of Our Father, yang merupakan film perang tentang pertempuran Iwo Jima juga, namun digambarkan dari sudut pandang orang Amerika. Film tersebut juga disutradarai oleh Clint Eastwood. Film ini memenangkan 1 Oscar yakni Best Achievement in Sound Editing dan mendapat 3 nominasi yaitu Best Motion Picture of the Year, Best Achievement in Directing, dan Best Writing Original Screenplay. Baik, tidak berlama-lama langsung saja kita ke alur cerita film Letters from Iwo Jima. Film ini dimulai dengan adegan sekelompok arkeolog Jepang yang sedang menyusuri gua yang digali oleh tentara Jepang semasa Perang Dunia di Iwo Jima. Para arkeolog tersebut menemukan sesuatu yang terkubur di dalam tanah. Lalu adegan pun berpindah ke tahun 1945, di mana para prajurit Jepang sedang bekerja menggali parit perlindungan di Pulau Iwo Jima. Oh ya, ketika itu angkatan perang Kekaisaran Jepang sudah terdesak dan Amerika Serikat satu demi satu menguasai pulau-pulau di Lautan Pasifik yang diduduki oleh Jepang. Iwo Jima adalah pulau milik Jepang yang terletak kira-kira 1.200 km di sebelah selatan Tokyo. Pulau seluas 21 km persegi ini sebenarnya tidak mempunyai kekayaan alam apapun. Namun, pulau ini mati-matian dipertahankan oleh Jepang pada Perang Dunia Kedua karena jika pulau ini jatuh ke tangan Amerika Serikat, maka seluruh Jepang akan mudah dijangkau oleh pesawat-pesawat pembom strategis AS lainnya. Berpindah ke adegan, salah satu prajurit Jepang bernama Saigo yang sedang menggali parit tampak sangat kelelahan. Hari-hari mereka dihabiskan hanya untuk menggali dan menggali parit perlindungan yang dia anggap seperti menggali kuburan untuk mereka sendiri. Keluhan Saigo kepada rekannya ternyata didengar oleh komandan mereka, hingga mereka berdua akhirnya dihukum. Sementara itu di tempat lain, Letjen Tadamichi Kuribayashi tiba di Iwo Jima untuk mengambil alih pimpinan garnisun dan memulai inspeksi pertahanan yang sedang dibuat di pulau tersebut. Kuribayashi sengaja tidak mengabarkan kedatangannya kepada para stafnya, karena Jepang baru saja kehilangan Jenderal Yamamoto yang pesawatnya ditembak jatuh oleh Amerika Serikat. Saat melakukan inspeksi di sekitar Gunung Shiribachi yang akan dijadikan basis pertahanan Jepang, Kuribayashi melihat 2 orang tentara yang sedang dihukum cambuk oleh komandannya, yang ternyata 2 tentara tersebut adalah Saigo dan temannya tadi. Sang jenderal lalu menyuruh menghentikan hukuman kepada mereka berdua dan memerintahkan agar prajurit tersebut diberi air dan cukup istirahat. Sebagai ganti hukumannya, Kuribayashi menganjurkan untuk mengurangi jatah makan siang mereka dan bukan dengan menyiksanya. Kuribayashi menyuruh komandan agar segera menghentikan penggalian parit perlindungan dan akan segera mengganti rencana. Saigo dan para prajurit lain pun mulai membicarakan tentang Kuribayashi yang dianggap sebagai jenderal yang baik hati. Usai berkeliling pulau, Letjen Kuribayashi langsung mengadakan rapat dengan stafnya dan menanyakan kondisi pasukan yang ada di Iwo Jima. Letnan Ito melaporkan pasukan udara yang tersisa hanya tinggal 41 pesawat Zik dan 13 pesawat pengebom, karena sebelumnya telah kehilangan 66 pesawat saat mempertahankan Pulau Saipan. Kuribayashi pun memutuskan akan mengandalkan kekuatan pasukan gabungan. Kuribayashi memutuskan untuk memindahkan kembali seluruh artileri ke Gunung Shiribachi dan menjadikan gunung tersebut pusat pertahanan di garis depan, walaupun sempat ditolak oleh para bawahannya, karena para bawahannya yakin bahwa pertahanan pantailah yang tepat untuk menghadapi pendaratan pasukan Amerika. Saat melakukan pengamatan di wilayah pemukiman penduduk, Kuribayashi melihat banyak tank terparkir di sana, dan ternyata tank tersebut rusak karena menunggu suku cadang yang tidak kunjung datang. Ia pun segera memerintahkan untuk mengevakuasi seluruh rakyat sipil dari pulau tersebut. Hal ini dilakukan karena Kuribayashi sadar kekuatan Jepang dan Amerika Serikat sudah tidak seimbang, dan memutuskan untuk mempertahankan pulau itu hingga mati. Petang hari berikutnya, Baron Takeichi Nishi, atlet peraih emas Olimpiade dan seorang sahabat lama Kuribayashi, tiba di pulau tersebut untuk memimpin resimen tank ke-26.
Saat mereka berdua makan malam, Letkol Takaichi memberitakan bahwa kali ini tidak akan ada dukungan angkatan laut yang menolong untuk mempertahankan Iwo Jima. Armada AL Jepang sudah dihancurkan dalam pertempuran di Teluk Leyte. この島を海の底に沈めてしまうことだと思います。 Keesokan harinya, Kuribayashi langsung membuat simulasi pendaratan pasukan Amerika Serikat. Ia memerintahkan untuk menggali gua di 3 tempat, yakni Motoyama, Higashiyama, dan Suribachi. Untuk diketahui, Suribachi adalah garis terdepan pertahanan yang ada di Pulau Iwo Jima. Lalu berikutnya ada gua di Motoyama, dan terakhir Higashiyama adalah pertahanan terakhir para pasukan Jepang yang juga akan diisi oleh Jenderal Kuribayashi. Ia memerintahkan untuk bertempur sampai mati. Para bawahan yang menolak keputusan tersebut rupanya belum tahu kalau armada gabungan Jepang sudah hancur di Mariana dan sisa pesawat tempur tidak akan bisa membantu mereka karena akan dikirim untuk mempertahankan kota Tokyo. Kondisi sanitasi dan gizi yang sangat buruk mulai memakan korban. Beberapa orang prajurit mulai tewas, termasuk Kashiwara, rekan dari Saigo. Namun pekerjaan menggali gua dan parit terus dilanjutkan karena waktu pendaratan para tentara Amerika sudah semakin dekat. Sementara itu, karena kekurangan pasukan, Kuribayashi mendatangkan pasukan cadangan yang berasal dari kalangan rakyat sipil dan Kempeitai. Kempeitai sendiri kalau bahasa Indonesianya adalah polisi militer. Salah satu prajurit yang bernama Shimizu baru saja tiba di Iwo Jima. Ia mendapatkan sambutan yang kurang hangat dari rekan-rekan Saigo. Saigo dan rekannya Nojaki mencurigai kalau Shimizu adalah mata-mata dari Kempeitai yang dikirim untuk memata-matai prajurit yang tidak setia kepada negara. Saigo mulai mengeluh dengan kondisi makanan yang ada. Nozaki memberitahu kalau stok makanan dihemat semaksimal mungkin untuk stok perang yang akan datang. Saigo pun curhat pada Nozaki kalau dulu ia dan istrinya membuka usaha toko roti. Namun saat perang semuanya berubah. Usahanya bangkrut karena semua diminta oleh negara untuk keperluan perang, termasuk dirinya yang harus ikut dalam peperangan. Istrinya yang sedang hamil harus rela ditinggalkan suaminya ke medan perang. Keadaan pun semakin mencekam. Pasukan Amerika Serikat sudah semakin dekat. Kuribayashi memerintahkan untuk mempercepat penggalian goa kepada para prajuritnya. Malam harinya, Kuribayashi memutuskan untuk menggeser posisi Osugi yang dinilai kurang sehat dan digantikan oleh Ichimaru. Osugi yang kurang senang dengan keputusan tersebut menilai penggalian terowongan adalah hal yang sia-sia dan pulau tidak akan bertahan dalam 4 hari jika tidak dibantu oleh pasukan gabungan. Namun, Kuribayashi tetap pada pendiriannya. Ia akan mempertahankan pulau hingga tetes darah prajurit terakhir. Ia memohon pada Osugi untuk meminta bantuan ke markas besar. Saat akan pulang ke Tokyo, percakapan Osugi dan rekannya yang tidak sepakat dengan strategi Kuribayashi didengar oleh Takeichi yang sedang memandikan kuda. Saat pengarahan, komandan pasukan Saigo memerintahkan untuk menembak tim medis tentara Amerika Serikat karena pasti akan banyak prajurit yang berusaha mati-matian melindungi mereka. Saat Kuribayashi menerima laporan dari Ichimaru yang baru tiba di Iwo Jima, tiba-tiba sirine berbunyi yang menandakan serangan udara musuh telah tiba. Pesawat pembom Amerika mulai membombardir Iwo Jima. Berbagai peralatan dan senjata yang ada hancur oleh serangan tersebut. Banyak prajurit gugur dalam serangan tersebut. Kuda kesayangan Takeichi pun mati terkena bom. Beberapa hari kemudian, tak henti-hentinya pesawat pembom Amerika menyerang pulau tersebut. Para prajurit Jepang hanya bisa menunggu dan bersembunyi di dalam goa perlindungan. Untuk diketahui, pasukan AS selalu melakukan serangan udara sebagai pendahuluan serangan sebelum pasukan darat dan laut diterjunkan. Kuribayashi mendapat kabar dari Ichimaru bahwa armada gabungan AS sudah semakin dekat dan telah meninggalkan Pulau Saipan dan pasukan Amerika akan segera menyerang Pulau Iwo Jima. Ia mengatakan kepada para prajuritnya agar tidak berharap untuk pulang ke rumah dalam keadaan hidup dan berusahalah untuk mempertahankan pulau hingga tetes darah terakhir. Kuribayashi memerintahkan para prajurit agar tidak mati dulu sebelum membunuh sedikitnya 10 prajurit musuh. Para prajurit pun mulai menulis surat terakhir untuk keluarga mereka, karena mereka sadar kematianlah satu-satunya pilihan yang ada saat ini. Kuribayashi yang membaca surat-surat para tentaranya merasa terharu dan sedih. Di saat genting tersebut, Saigo mulai tegang dan ingin buang air kecil. Karena pot tempat biasa mereka buang hajat penuh,
maka Saigo diperintahkan membuang kotoran keluar gua. Dan pada momen itulah ketika Saigo keluar gua, dia melihat barisan kapal perang dari berbagai jenis milik tentara Amerika Serikat sudah berada di pinggir pantai Iwo Jima dan siap membombardir pulau tersebut. Saigo yang kaget tak sengaja menjatuhkan pot kotoran dan ia pun berusaha keras mengambilnya. Jenderal Kuribayashi dan perwira lainnya yang sedari tadi mengamati keadaan memutuskan untuk menunggu tentara Amerika Serikat mendarat di pantai dan memenuhi pantai sebelum mulai tembakannya. Dan ketika pantai sudah dipenuhi ratusan prajurit Amerika Serikat, tembakan pun dimulai, menandakan pertempuran di front Iwo Jima dimulai. Di awal pertempuran, tampak pasukan Amerika kewalahan dengan tembakan yang dilancarkan Jepang dari gua persembunyiannya. Namun, Amerika yang unggul dalam jumlah kapal perang mulai membombardir seluruh bukit Suribachi dengan persenjataan yang ada. Kuribayashi mendapat laporan bahwa pertahanan garda depan mulai jatuh. Namun ia masih optimis karena setidaknya pasukannya berhasil membunuh sekitar 1.000 pasukan AS. Sementara itu di Bukit Suribachi, pasukan Jepang mulai terdesak dan banyak kehilangan senjata. Mereka kekurangan amunisi. Saigo diperintahkan oleh komandannya untuk meminta bantuan senjata mesin kepada Kolonel Adachi. Namun, permintaan bantuan Adachi ditolak oleh Kuribayashi. Ia meminta Adachi untuk berusaha mempertahankan Suribachi hingga akhir dan memerintahkan pasukan Adachi yang tersisa untuk bergabung dengan pasukan gua di utara. Namun, karena sudah merasa tidak ada harapan, Adachi meminta izin untuk melakukan seppuku atau bunuh diri massal bersama pasukannya. Permintaannya ditolak Kuribayashi. Namun, Adachi tidak menggubrisnya dan memberikan sepucuk kertas kepada Saigo untuk diberikan kepada komandannya. Yang ternyata isi kertas tersebut adalah perintah untuk bunuh diri massal kepada para tentaranya. Saigo yang mendengar percakapan Adachi dan Kuribayashi berusaha untuk menjelaskan kepada komandannya bahwa pasukan mereka diperintah untuk kabur. Namun sang komandan yang tidak percaya langsung menyuruh anak buahnya untuk melaksanakan bunuh diri massal. Satu persatu pasukan melakukan bunuh diri dengan granat, termasuk Nozaki yang merupakan kawan dekat Saigo pun ikut bunuh diri. Hingga tersisa 2 orang yakni Saigo dan Shimizu, si tentara Kempeitai, yang terlihat ragu untuk melakukan aksi bunuh diri tersebut. Saigo yang memiliki keinginan hidup rupanya memilih untuk tidak ikut bunuh diri dan berniat bergabung dengan pasukan di Gua Utara. Namun Shimizu sempat mencegahnya dan mengancam akan menembaknya. Saigo menjelaskan bahwa ia mendengar langsung perintah Jenderal Kuribayashi untuk mundur dan bergabung dengan pasukan yang ada di Gua Utara. Akhirnya Shimizu pun ikut dengan Saigo. Di perjalanan, Saigo dan Shimizu bertemu dengan sisa pasukan dari unit lain dan ikut bergabung. Namun salah satu dari mereka terkena semburan senjata api hingga mati di tempat. Saigo dan Shimizu akhirnya bergabung dengan sisa pasukan dari Gunung Suribachi untuk menuju basis pertahanan Motoyama. Karena medan yang cukup terbuka, Saigo mengajak Shimizu untuk berjalan terpisah dengan rombongan dan berjalan dengan cara merayap untuk menghindari tembakan musuh. Dan benar saja, saat suar ditembakkan tentara Amerika, rombongan itu pun terlihat jelas dan langsung dihabisi oleh senapan mesin tentara Amerika. Sisa pasukan tersebut hanya menyisakan Saigo dan Shimizu yang selamat karena berjalan dengan cara merayap. Di tempat lain, Kuribayashi yang menunggu kabar dari Adachi sudah tidak sabar karena utusan yang dikirim tidak pernah kembali lagi. Kuribayashi memutuskan untuk mendatangi langsung front yang ada di Bukit Suribachi. Namun Ichimaru menyarankan agar ia mencoba dari transmitter di front Motoyama sebelum menuju Suribachi. Sementara itu Saigo dan Shimizu tiba di Motoyama dan diantar ke Letnan Ito. Letnan Ito yang mengetahui mereka kabur dari Suribachi menganggap mereka pengecut dan hendak mengeksekusi mati mereka berdua. Saat akan mengayunkan pedang, tiba-tiba Jenderal Kuribayashi tiba dan menghentikan tindakan yang akan dilakukan oleh Ito. Ia menjelaskan bahwa perintah mundur berasal langsung darinya dan memerintahkan pasukan Ito untuk tetap mempertahankan gua hingga akhir. Namun saat Saigo dan tentara lainnya sedang istirahat, tiba-tiba datang 2 utusan yang mengaku diperintah Maizen Hayashi untuk merebut Bukit Suribachi kembali. Letnan Ito lalu membawa pasukannya keluar gua untuk bergabung dengan pasukan Hayashi. Namun sesampainya di sana, Ito terkejut karena pasukan di sana tidak mengetahui keberadaan Maizen Hayashi.
Dan tiba-tiba pasukan Ito mulai ditembaki oleh pasukan AS yang mengintai mereka. Sadar telah dikhianati Hayashi, Ito pun memerintahkan pasukannya untuk mundur kembali ke gua. Akhirnya dengan susah payah, pasukan Ito berhasil kembali ke gua dan bertemu dengan resimen Letkol Takeichi. Takeichi pun menjelaskan kalau perintah Maejin Hayashi sudah dibatalkan oleh Kuribayashi, yang memutuskan tidak ada serangan pada hari itu. Dan di sini terjadi ketegangan antara Ishii dan Ito. Karena frustasi dengan keadaan, akhirnya Letnan Ito memutuskan untuk melakukan penyerangan bunuh diri untuk memburu tank Amerika Serikat. Ia memerintahkan semua anak buahnya untuk bergabung dengan resimen Takeichi. Di tempat lain, Jenderal Kuribayashi mendapat kabar pengkhianatan Hayashi, serta adanya informasi dari pusat bahwa tentara gabungan tidak bisa membantu Kuribayashi, dan memerintahkan ia dan pasukannya agar bertempur sampai mati. 小笠原兵団は最後まで完闘し、悠久の大義に行くべし。 Pertempuran terus berlangsung selama berhari-hari. Pasukan Jepang semakin terdesak. Kolonel Takeichi dan pasukannya berhasil menangkap tentara Amerika Serikat yang tertembak. Para prajurit menyarankan agar tentara Amerika Serikat tersebut segera dieksekusi. Namun Kolonel Ishii malah menyuruh anak buahnya untuk mengobatinya. Ia beralasan bahwa kita juga ingin diperlakukan sama bila terluka dan tertangkap oleh musuh. Sang tahanan diajak berbincang oleh Kolonel Ishii. Rupanya Ishii juga sempat tinggal di Amerika Serikat dan mencoba berkenalan untuk mengorek informasi lebih dalam dari sang tentara Amerika. Keesokan harinya, prajurit Amerika Serikat yang jadi tawanan resimen Ishii meninggal dan hanya ada sepucuk surat dari ibunya yang mengharapkan agar ia bisa segera pulang ke Amerika dengan selamat. Hal tersebut begitu menyentuh para serdadu Jepang yang ada di sana. Mereka sadar bahwa perang hanya menimbulkan kesedihan dan kehilangan dari orang-orang tersayang. Namun tiba-tiba terjadi serangan mendadak yang mengakibatkan mata Kolonel Ishii terkena serpihan bom dan membuatnya menjadi buta. Ishii yang sudah merasa tidak berguna dalam pertempuran memerintahkan perwira bawahannya Letnan Okubo untuk mengambil alih komando. Ia memerintahkan kepada Okubo untuk membawa prajurit yang tersisa mencari air dan bergabung dengan resimen yang ada di Higashiyama yang dipimpin oleh Kuribayashi. 最善を尽くせ。そして正しいと思う道を行ってくれ。 Dalam perjalanan, Shimizu dan Saigo yang sudah tidak tahan dengan perang memutuskan untuk menyerah kepada tentara AS. Shimizu yang berpura-pura sakit disentri berjalan duluan, dan petugas jaga yang ada di sana malah ingin ikut menyerah dengannya. Tindakan tersebut diketahui oleh Okubo yang mengejar mereka dan menembak petugas jaga yang ingin ikut dengan Shimizu. Sementara itu, Shimizu yang menyerah kepada tentara AS awalnya diterima dengan baik. Namun saat rombongan pasukan pergi, ia dan satu tawanan lainnya dieksekusi oleh petugas jaga karena dianggap bisa membahayakan nyawa mereka. Mayat Shimizu ditemukan oleh rombongan pasukan Okubo yang mulai berjalan kembali. Saigo yang merasa bersalah karena mengajak Shimizu menyerah hanya bisa menangisi mayat rekannya itu. Perjuangan pasukan Okubo untuk sampai di Higashiyama sangat berat. Kuribayashi sangat senang mereka bisa sampai ke benteng terakhir Higashiyama. Ia pun memerintahkan Fujita untuk memberi mereka air. Namun stok air di sana sudah habis. Para pasukan pun diperintahkan untuk beristirahat. Saigo dan Kuribayashi menulis surat terakhir untuk keluarga mereka sebelum pertempuran penghabisan. Seluruh pasukan mendengarkan siaran radio kekaisaran yang berisi lagu pujian untuk pasukan Jenderal Kuribayashi. Hal tersebut membuat mereka sedih bercampur haru karena tidak ada pilihan lain selain bertempur sampai mati. Persiapan penyerangan terakhir dilakukan. Saigo diperintahkan Kuribayashi untuk tetap tinggal di goa dan membakar seluruh dokumen militer di dalamnya. Namun Saigo tidak membakar semuanya. Surat-surat dari para tentara untuk keluarga mereka ia kubur dan berharap suatu saat akan ditemukan. Sementara itu Kuribayashi berpidato membakar semangat pasukannya. Pertempuran yang dimulai pada malam hari itu berlangsung hingga pagi dan sudah dipastikan pasukan Jepang akan kalah.
Keesokan harinya, Kuribayashi yang terluka dibawa menjauh ke pinggir pantai oleh Ichimaru. Kuribayashi meminta agar Ichimaru mengeksekusi dirinya yang sedang sekarat, agar kematiannya dianggap terhormat. Saat hendak mengayunkan pedangnya, tiba-tiba Ichimaru terkena tembakan sniper tentara Amerika Serikat. Saigo yang melihat hal tersebut langsung mendatangi Kuribayashi yang sedang sekarat. Kuribayashi meminta kepada Saigo untuk menguburkannya di tempat yang tidak bisa ditemukan oleh tentara Amerika Serikat. Ia pun lalu bunuh diri dengan menggunakan pistol kesayangannya yang merupakan pemberian salah satu jenderal Amerika Serikat saat mereka berlatih di Amerika. Tentara AS menemukan Saigo yang sedang bersembunyi. Saigo yang melihat pistol milik Kuribayashi dibawa oleh salah satu tentara Amerika Serikat rupanya marah dan mencoba melawan mereka memakai skop. Namun, ia akhirnya dipukul sampai pingsan oleh tentara AS hingga ia tidak menyadarkan diri. Rupanya tentara Amerika Serikat tidak membunuh Saigo dan membawa Saigo ke kapal perang AS untuk diobati. Lalu adegan pun kembali ke masa kini. Sekelompok ilmuwan berhasil menggali surat-surat yang dikubur oleh Saigo saat Perang Dunia dulu. Dan film pun tamat. Pertempuran Iwo Jima ini adalah pertempuran paling berdarah selama Perang Pasifik berlangsung. Dari 20.000 tentara yang ditempatkan di pulau tersebut, hanya tersisa 216 orang tentara Jepang yang hidup. Sementara itu dari pihak AS, korban yang jatuh sebanyak 6.821 orang dan tidak kurang dari 20.000 orang lainnya terluka parah. Jenderal Kuribayashi sendiri merupakan tokoh nyata yang ikut dalam pertempuran Iwo Jima. Ia yang pernah menjadi atase pertahanan Jepang di AS mengenali pola penyerangan tentara AS sehingga menghindari perang terbuka di pantai. Strateginya adalah menyuruh para insinyurnya untuk mendirikan benteng-benteng pertahanan bawah tanah. Di pulau kecil ini mereka menggali terowongan bawah tanah sepanjang 5.000 meter yang saling berhubungan satu sama lain seperti jaring laba-laba. Taktik ini terbukti keampuhannya. Selama 8 bulan pulau itu dibombardir oleh sekutu. Ditambah 72 hari sebelum pendaratan, pulau tersebut dibom berturut-turut oleh pesawat tempur. Jenazah Kuribayashi sendiri tidak ditemukan hingga sekarang. Namun namanya tetap abadi di pihak Jepang sebagai salah seorang pahlawan yang mempertahankan pulau Iwo Jima secara gigih dan kesatria.